Jangan lakukan ini kalau mau lulus SKD CPNS tahun 2023 ini. Kali ini saya akan mencoba memberikan beberapa pengalaman teman-teman kita yang selalu gagal di ujian SKD. Nah, ternyata hampir semua teman-teman kita yang gagal pada ujian SKD melakukan beberapa hal ini. Maka dari itu, di tahun 2023 ini, kamu jangan lakukan hal ini. Yang pertama, terpaku mengerjakan soal yang sulit. Nah, teman-teman, penting untuk menjaga konsentrasi teman-teman dari awal, menjaga kepercayaan diri teman-teman dari awal. 3 menit awal pada saat ujian SKD itu sangat mempengaruhi kinerja teman-teman ke belakangnya nanti. Kenapa? Kalau di 3 menit awal ternyata teman-teman sudah panik ya karena kesulitan menjawab soal, maka nanti akan membuyarkan konsentrasi teman-teman. Yang kedua, terlalu fokus pada salah satu jenis soal, TWK, TIU, dan TKP. Jadi ini ada kejadian pada teman saya ya. Dia sangat mempelajari TIU dari awal persiapan CPNS di tahun 2021 karena dia merasa lemah di TIU, jadi dia selalu fokusnya di TIU terus, TIU terus, TIU terus. Nah, pada saat mengerjakan ujian, dia memang langsung melangkah ke soal TIU. Begitu mengerjakan soal ujiannya, dia memang cukup lancar mengerjakan di TIU. Dan begitu menjumpai salah satu jenis soal TIU, dia tidak melangkah ke soal berikutnya karena dia merasa yakin bisa mengerjakan soal TIU itu karena dia sudah merasa bahwa saya sudah pernah mempelajari jenis soal seperti ini. Jadi dia terus di situ menghabiskan sekitar 2 sampai 3 menit pada satu soal TIU ya. Jadi dikerjakan di situ terus sampai pada akhirnya dia hampir kehabisan waktu. Nanti waktunya sudah mepet baru melangkah ke soal TKP dan TWK. Nah, begitu dia melihat waktu ternyata mepet, akhirnya panik ya. Soal-soal yang mungkin mudah dikerjakan pada soal TWK maupun soal TKP, akhirnya dia menjadi panik sehingga konsentrasinya hilang dan akhirnya benar saja pada saat akhir nilainya itu tidak mencapai passing grade di TWK, sehingga yang tercapai cuma nilai TIU dan TKP saja. Nah, hal ini juga ternyata membuat sebagian teman-teman kita gugur pada saat ujian SKD. Terus yang ketiga, ya, tidak memiliki manajemen waktu yang baik dalam mengerjakan setiap jenis soal ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat ujian SKD ini teman-teman dipersilahkan untuk menjawab 110 soal dengan jumlah waktu 100 menit. Jadi teman-teman harus mengerjakan satu soal minimal kurang dari 1 menit. Nah, kalau teman-teman tidak punya manajemen waktu yang baik ya, itu bisa membuat teman-teman kehilangan fokus nantinya ya. Percuma tinggi di salah satu jenis soal ya, tetapi ada satu nilai yang kurang tidak mencapai passing grade. Ini sangat sakit ya teman-teman. Ada teman saya yang sangat tinggi nilai TIU-nya, sangat tinggi nilai TKP-nya, tetapi ternyata nilai TWK-nya kurang 5 poin ya. Itu sangat menyakitkan, kurang salah satu soal yang benar ya. Makanya dari itu penting untuk mengatur waktu agar ketiga jenis soal ini ya bisa teman-teman atur waktunya ya. Kalau saya diminta untuk ujian SKD ulang, maka saya akan menerapkan ini ya teman-teman. Jenis soal TWK saya akan set waktu 30 menit, TIU akan saya set waktu 20 menit, TKP akan saya set waktu 35 menit, sisanya 10 menit untuk mereview jawaban. Jadi ada waktu yang sisa 10 menit saya siapkan untuk mereview seluruh kembali jawaban-jawaban yang belum sempat atau yang masih ragu yang telah saya jawab. Nah, seperti ini ya. Ini sebenarnya sudah saya bahas di YouTube ya, teman-teman silahkan nonton. Terus yang keempat, terlalu sering mereview jawaban yang sudah dikerjakan. Nah, ini juga yang jadi masalah teman-teman. Ketika teman-teman sering mereview jawaban, begitu selesai mengerjakan nomor 1, melangkah ke soal nomor 2, tetapi di tengah soal nomor 2 mengingat, wah sepertinya soal nomor 1 salah, kembali lagi ke nomor 1, ini akan menghabiskan waktu ya. Gitu mengerjakan soal nomor 30, mengingat soal nomor 25, wah tadi ada di nomor 25 sepertinya salah, kembali mereview ya. Jadi hal seperti ini ternyata terjadi juga pada sebagian teman-teman kita yang membuat mereka gagal ujian SKD. Nah, makanya tadi penting untuk men-set waktu seperti ini ya, agar teman-teman punya waktu khusus untuk mereview ya. Kalau di sini kemarin TWK saya ulangi kembali ya.
TWK saya set waktu 30 menit. Selesai tidak selesai TWK, saya akan melangkah ke soal TIU. Selesai TIU 25 menit, selesai tidak selesai semua soal TIU saya jawab, saya akan melangkah ke soal TKP. Ini penting untuk menjaga ritme pada saat ujian ya. Sisanya 10 menit untuk mereview seluruh jawaban. Karena kalau terlalu fokus pada salah satu soal ya, itu tadi akan kehabisan waktu. Ya, seperti itu. Jadi siapkan waktu spare di akhir ya untuk mereview jawaban. Yang kelima, tidak percaya diri dengan kemampuan yang kita punya. Nah, ini juga menjadi salah satu problem yang sangat serius ya pada saat ujian SKD. Banyak teman-teman yang mengatakan bahwa saya sudah jatuh mental duluan karena sudah beberapa kali ikut ujian SKD, tetapi ternyata selalu gagal. Nah, ini teman-teman harus rubah mindsetnya ya. Justru kalian yang sudah beberapa kali ikut ujian SKD dan ternyata gagal, itu harusnya lebih percaya diri, bukan malah mentalnya jatuh. Karena kalian sudah mengetahui jenis-jenis soalnya, kalian sudah melewati beberapa kali jenis tes, ya, kalian sudah merasakan tekanan, suasana di dalamnya. Jadi harusnya lebih percaya diri ya. Kalau tidak percaya diri, itu pasti bisa membuyarkan konsentrasi, menghilangkan fokus. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan persiapan dengan matang, sekarang tinggal lakukan hal yang terbaik, yaitu memberikan yang terbaik pada saat ujian ya. Berdoa agar teman-teman bisa lulus ya. Makanya harus timbulkan pikiran positif kepada teman-teman bahwa teman-teman mampu lulus ujian SKD tahun ini dan bisa lulus juga SKB sampai tembus CPNS tahun 2023 ya. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.